hipnotis halus. Ingin tahu atau ingin bisa melakukan hipnotis halus? Simak terus video ini. Pengalaman saya melakukan hipnotis halus ini dengan Bapak Toto PDY. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di channelnya Bapak Toto PDY ini tentang berbagai macam teknik hipnotis dan juga teknik NLP. Nah, untuk hipnotis halus ini memang pernah tayang di Trans 7. Bagaimana mengaplikasikan sebuah komunikasi yang lebih simple, yang lebih soft, atau yang lebih akurat. Intinya adalah hipnotis halus ini tidak melakukan teknik yang memperlihatkan bahwasanya kita sedang melakukan proses hipnotis. Jadi di hipnotis halus ini tekniknya memang sederhana, hanya saja tidak semua orang mengetahui bahwasanya hipnotis halus ini mempunyai power yang luar biasa. Hipnotis halus ini memang banyak digunakan untuk pemberdayaan ya, seperti halnya untuk berjualan yang pada umumnya disebut dengan hypnoselling ya, atau yang berkaitan dengan motivasi, istilah umumnya adalah hipnomotivasi. Tetapi dengan menggunakan teknik hipnotis halus ini jauh lebih akurat. Karena memang teknik dalam hipnotis halus ini seperti berkomunikasi biasa. Tetapi dalam melakukan komunikasi biasa itu, di hipnotis halus dianjurkan banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara, terutama pikiran bawah sadarnya. Jadi komunikasi memang ada dua ya, komunikasi dengan pikiran sadar dan komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Sedangkan dalam teknik hipnotis halus, berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar lawan bicara kita, ini yang lebih dikuatkan. Sehingga apa? Sehingga terkesan seperti komunikasi biasa, tetapi mempunyai efek tertentu terhadap lawan bicara kita. Misal ada orang yang kurang semangat, nah, kita melakukan sebuah komunikasi biasa yang tiba-tiba muncul sebuah semangat yang ditimbulkan oleh bawah sadar lawan bicara kita. Sama dengan saat proses kita berjualan. Jadi berkomunikasi di sini bukan berarti orang dipaksa untuk membeli produk kita, tidak. Tapi orang lebih nyaman, lebih paham dengan produk yang kita jual. Intinya, jika orang tersebut tidak punya uang, maka mau tidak mau ya memang tidak akan beli produk kita. Tetapi hipnotis halus sudah berhasil, atau hipnotis halus ini membuat sebuah kata-kata yang nancap di pikiran bawah sadar lawan bicara kita. Sehingga apa? Sehingga jika orang itu punya uang, maka yang teringat adalah barang atau produk yang kita tawarkan sebelumnya. Jadi dalam tayangan hipnotis halus Trans 7 ada beberapa cewek yang mencoba untuk mematahkan besi. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu. Memang waktu itu perasaan cewek meyakini dia tidak bisa untuk melakukan atau mematahkan besi. Setelah berkomunikasi dengan saya dan saya menggunakan teknik hipnotis halus, alhasil cewek tersebut merasa lebih percaya diri dan berhasil mematahkan besi. Di adegan lain di hipnotis halus Trans 7 ada seorang cewek yang mencoba untuk membidik sasaran atau menembak sasaran dengan senjata paintball. Dia belum pernah memegang senjata paintball dan dia belum pernah melakukan teknik menembak sasaran. Awalnya memang sama, juga tidak pede untuk melakukan hal itu. Tetapi setelah proses berkomunikasi yang menggunakan teknik hipnotis halus, ternyata bisa menembak sasaran, bahkan langsung tepat sasaran. Jadi intinya hipnotis halus adalah teknik pemberdayaan yang mana seperti berkomunikasi pada umumnya. Siapapun bisa melakukan selama dia tidak bermasalah dengan berkomunikasi atau berbicara, maka bisa melakukan yang namanya teknik hipnotis halus. Maka simak terus video saya yang berkaitan dengan hipnotis agar Anda bisa melakukan bagaimana hipnotis itu bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk orang lain. Tetap semangat dan salam merdeka.
Hipnotis halus. Sip. Hip. Kayak nangis. Hipnotis halus. Ingin tahu